Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihil hasanah, bal hasanah bi asyri amsalihha." La aqul alif lam harfun, walakin alif lam harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Baik adik sekalian, bersama dengan Mr. Sairil di kelas tahfiz kelas, insya Allah kita akan membersamai bagaimana cara menghafal Al-Quran. Karena tentunya ada sebuah thorika, ada sebuah metode yang bisa kita gunakan dalam menghafalkannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Mr. telah memberikan gambaran tata cara atau mungkin metode dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yang kita ketahui adalah menghafal ayat per ayat. Jadi misal dalam surat Al-Mursalat juz 29 kita bisa mengambil contoh ya. Baik, adik-adik bisa mungkin melihat teks yang ada di bawah ini. Saya awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Nah, satu kata ini pada ayat yang wal mursalati urfa kita bisa ulang sebanyak 10, bahkan kita bisa ulang sebanyak 20 kali. Setelah kita hafal dari ayat yang pertama ini wal mursalati urfa, baru kita melangkah pada ayat selanjutnya. Jadi kita awali wal mursalati urfa fal 'asifati asfa. Nah, ini sudah 2 ayat. Jadi kita tidak boleh pindah pada ayat yang kedua sebelum menghafalkan ayat yang pertama. Ada juga metode menghafal secara keseluruhan. Nah, kita bisa memilih di manakah metode yang kita inginkan. Tinggal bagaimana adik sekalian memiliki motivasi, sudah menemukan cara, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Berikut Mr. akan memaparkan beberapa metode dalam menghafal Al-Quran. Metode atau thorika lihifdzil Qur'anul Karim. Pada pertemuan sebelumnya, Mr. telah menjelaskan secara singkat mengenai metode menghafal Al-Quran. Nah, adik-adik bisa melihatkan ada 5 metode dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, wahdah, kitabah, sima, gabungan, dan jama'. Tahukah kalian pengertian atau definisi kelima metode tersebut? Baik, yang pertama adalah metode wahdah. Metode wahdah yaitu menghafal satu persatu pada ayat yang hendak kita hafal. Kita bisa ulang sebanyak 10, bahkan 20 kali. Kemudian, metode kitabah yaitu menulis ayat-ayat yang akan dihafal pada secari kertas yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu metode simai. Apa itu metode simai? Mendengarkan suatu bacaan untuk dihafal. Para penghafal tunanetra atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mengenal tulis baca Al-Quran. Terus metode gabungan adalah metode wahdah dan kitabah. Hanya saja kitabah di sini memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalkan. Dan yang terakhir adalah metode jama', itu cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat dihafalkan dibaca secara kolektif bersama-sama. Kemudian dalam Al-Quran kita kenal ada 3 metode menghafal Al-Quran, yaitu menghafal dengan ayat, jadi kita hafal dengan ayat per ayat, baca keseluruhan atau campuran. Proses menghafal ada 5, yaitu tasmi', takrir, talaqi, bilhifiz, bin nasar. Inilah yang telah Mr. paparkan mengenai metode dalam menghafal Al-Quran. Yuk adik-adik, mari kita menemukan metode yang cocok sehingga kita bisa diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran.